Drama dibuka dengan diperlihatkannya seorang gadis kecil yang harus beradaptasi dengan kemampuan uniknya. Ia bernama Eun-young. Dalam kesehariannya, ia mampu melihat monster yang tercipta dari residu keinginan manusia yang berbentuk jelly. Bahkan di usia yang masih belia itu, Eun-young menyaksikan sendiri kepergian roh sang ibu yang berubah menjadi jelly. Yap guys, ibu kandung Eun-young telah meninggoy dan kini ayahnya telah menikah lagi. Kini Eun-young telah dewasa dan menjadi seorang perawat di sebuah SMA. Ia telah berdamai dengan takdirnya yang bisa melihat monster. Tak hanya itu, Eun-young bahkan telah memiliki senjata mistis yang ia gunakan untuk memberantas monster-monster tersebut. By the way guys, SMA tempat Eun-young bekerja ini adalah SMA yang memiliki moto tawa membawa berkah. Nah, itulah sebabnya setiap pagi hari sekolah ini akan mengadakan senam serta tawa bersama. Benar-benar tawa yang horor ya kan guys? Suatu hari, seorang berandalan sekolah tengah menyiapkan kejutan buat calon kekasihnya. Dengan hiasan lilin berbentuk love, berandal yang kita panggil Uco ini akan menyatakan cintanya. Di sisi lain guys, kita melihat seorang siswi manis yang tengah memantau dari atas gedung sekolah. Ia bernama Ara, sekaligus calon kekasih si Ucok tadi. Ia terlihat sangat senang dengan effort yang dilakukan si Ucok. Masih di waktu yang sama, kita pindah ke sisi lain ya, yaitu di ruang kantin. Seorang siswa bernama Seung-kwon kaget ketika tahu bahwa Ucok akan menyatakan cinta pada Ara. Seung-kwon ini adalah sahabat dekatnya Ara, namun juga telah memiliki hati untuk Ara. Karena berita yang ia dengar itu, Seung-kwon pun langsung bergegas mencari Ara. Ia tak ingin Ara berpacaran dengan Ucok, dan ia juga ingin menyatakan cintanya yang selama ini ia pendam. Di saat dalam kebingungan mencari keberadaan Ara, tiba-tiba leher Seung-kwon terasa disengat guys. Ia pun pergi ke UKS agar segera diobati. Nah, di sana Eun-young lantas mencabut gel berbentuk hati di leher Seung-kwon. Karena belum pasti monster jenis apa yang menyerang Seung-kwon, Eun-young pun menyuruhnya pulang dan pergi ke rumah sakit. Namun Seung-kwon mengatakan bahwa ia tak bisa pulang. Jika ia pulang, maka ia akan kehilangan kesempatan. Usai meminum obat dengan terburu-buru, Seung-kwon pun langsung pergi dari UKS. Namun saat ia keluar, Eun-young tak sengaja melihat ada replika tubuh Seung-kwon. Ia pun jadi heran dan mencoba mengeceknya. Yap guys, ternyata di setiap sudut sekolah ada replika tubuh Seung-kwon yang terbuat dari gel. Itu adalah bentuk residu dari keinginan Seung-kwon yang belum tercapai. Oke, karena takut hal ini akan membahayakan nyawa Seung-kwon, Eun-young pun mengambil senjatanya dan bergegas mencarinya. Eun-young bahkan menemui wali kelas Seung-kwon yang bernama In-pyo untuk meminta bantuan. Saat pertama kali bertemu dengan In-pyo, Eun-young dibuat heran dengan gelembung yang ada di sekujur tubuh In-pyo. Ini pertama kalinya Eun-young melihat ada manusia yang dikelilingi gelembung seperti itu. Namun karena kondisi sedang urgent ya kan, Eun-young pun lantas mengabaikan gelembung itu. Ia fokus pada tujuannya yang meminta bantuan In-pyo mencari Seung-kwon. Alhasil kan guys, dengan berjalan tengkak, tahu kalian tengkak kan ya, wali kelas ganteng ini bergegas mencari Seung-kwon. Oke guys, sebelum lanjut, Mimin akan beri sekilas info tentang wali kelas ganteng ini. Mau kalian kan? Selain menjadi wali kelas, In-pyo dikenal sebagai guru bahasa Mandarin. Kakinya yang tengkak ini disebabkan oleh kecelakaan yang menimpa dirinya beberapa tahun yang lalu. Meski agak dipandang sebelah mata, namun beberapa guru ada yang pura-pura segan dengan dirinya. Hal ini karena In-pyo adalah cucu satu-satunya dari pendiri sekolah ini. Oke ya guys, kita lanjut ke ceritanya. Di saat In-pyo dan Eun-young sibuk mencari keberadaan Seung-kwon, Seung-kwon justru telah berada di atap sekolah. Dengan wajah pucat dan energi yang tipis, Seung-kwon berhasil menjumpai Ara. Di saat Seung-kwon akan menyatakan cintanya, tiba-tiba salah satu kroconya si Ucok datang guys. Ia memberitahu Ara bahwa Ucok telah menunggunya di bawah. Ara pun bergegas ke bawah, namun sempat ditahan oleh Seung-kwon. Ara mengatakan bahwa ia hanya pergi sebentar dan akan kembali. Seung-kwon yang telah kehabisan energi pun hanya bisa pasrah atas kepergian Ara.
Di sisi lain, Eunyoung heran melihat ada banyak gel di dekat tangga. Ia menelusuri gel tersebut dan sampailah ia di depan pintu basement. Karena pintunya digembok, Eunyoung pun menghampiri satpam untuk meminta kunci. Namun sang satpam mengatakan bahwa hanya Inpyo lah yang memiliki kunci basement tersebut. Pak satpam juga mengatakan bahwa basement tersebut harus dibersihkan per 6 bulan sekali dan hanya sterilisasi Ilkwang yang boleh membersihkannya. Namun sudah setahun ini sterilisasi Ilkwang tersebut tak bisa dihubungi. Atas dasar rasa penasaran, Eunyoung pun nekat mendobrak masuk ke basement itu. Hal yang sangat mengejutkan adalah ternyata di sana ada banyak monster jelly yang bersarang. Dengan pedang pelanginya, Eunyoung lantas memberantas ribuan jelly tersebut. Di sisi lain, Inpyo tak sengaja melihat pintu basement yang terbuka. Ia yang tak tahu menahu tentang isi basement itu nekat masuk ke sana. Dan sampailah ia ke ruangan di mana Eunyoung tengah bertarung dengan para gel. Namun di mata Inpyo yang polos dan tak bisa melihat monster, Eunyoung justru terlihat seperti orang aneh yang memukul angin dengan pedang pelangi. Tak hanya itu guys, Eunyoung yang terciduk itu pun lantas mengatakan bahwa ia hanya sedang aerobik. Ia sadar jika ia jujur mengatakan bahwa ia sedang melawan monster, Inpyo tak akan percaya dan menganggapnya aneh. Usai momen itu ya kan, mereka pun lanjut menelusuri basement. Semakin jauh mereka turun, semakin banyak pula monster jelly yang ada. Di sini, Eunyoung sudah tak peduli dengan tanggapan Inpyo. Ia terus mengayunkan pedang pelanginya untuk membasmi monster yang melintas. Inpyo yang melihat keanehan itu pun tak berkomentar. Ia hanya menganggap Eunyoung aneh dan terus berjalan. Saat berjalan itu, Eunyoung menyaksikan para monster lenyap ketika tak sengaja menyentuh gelembung yang menyelimuti tubuh Inpyo. Ia pun jadi sadar bahwa gelembung tersebut dapat melindungi Inpyo dari serangan monster. Eunyoung bertanya pada Inpyo, "Mengapa kau menjadi guru padahal bisa menjadi orang yang lebih hebat dari ini?" Inpyo pun menjawab guys, bahwa menjadi guru di sekolah ini adalah keinginan kakeknya yang telah wafat. Nah, mereka kemudian sampai di depan ruangan yang ditempelin jimat pada pintunya. Hal ini tentu saja membuat mereka semakin penasaran. Mereka kemudian mendobrak masuk dan melihat ada sebuah batu aneh dengan bertulisan batu Abji. Inpyo yang kepo dengan batu tersebut justru mengangkatnya. Dan saat itu juga Eunyoung langsung terpental. Tak hanya itu guys, Ucok CS yang tengah menyatakan cinta pada Ara pun merasakan getaran yang aneh. Disusul dengan beberapa siswa yang tiba-tiba pingsan. Rentetan kejadian aneh datang secara bertubi-tubi. Salah satunya adalah kesurupan massal. Banyak siswa yang tiba-tiba tertawa sambil berlari ke atas gedung sekolah. Ara yang melihat hal janggal ini pun refleks melihat ke atas dan kaget karena Seungkwon ikut kesurupan serta memanjat pagar pembatas. Alhasil ya kan guys, Ara pun ikut lari ke atas gedung demi bisa menyelamatkan Seungkwon. Di basement, usai terpental itu, Eunyoung yang menyadari ada hal yang tak beres pun bergegas lari keluar. Saat Eunyoung tiba di atas gedung sekolah, ia langsung berlari dan menokok kepala siswa dengan pedang pelanginya. Usai ditokok itu guys, siswa tersebut pun sadar dari kesurupannya. Sayangnya, terlalu banyak siswa yang kesurupan dan memanjat pagar pembatas. Hal ini membuat Eunyoung semakin kesulitan menyadarkan para siswa satu persatu. Kehebatan Eunyoung dilihat secara langsung oleh Ara. Meski tak masuk akal, namun Ara sangat takjub pada kemampuan Eunyoung. Gempa bumi pun datang dan membuat keretakan di mana-mana. Bahkan sebuah lubang besar muncul tepat di bawah gedung guys. Inpyo yang menyadari ada gempa bumi pun bergegas keluar dari basement. Dengan berjalan pincang, ia juga berusaha naik ke atas gedung sekolah untuk menyelamatkan para siswa yang kesurupan. Nah, tak lama kemudian, sebuah monster menyeramkan keluar dari lubang besar tersebut. Tentu saja hanya Eunyoung lah yang dapat melihatnya.
Para siswa yang awalnya sudah sadar tiba-tiba kembali kesurupan lagi dan langsung memanjat pagar pembatas. Mereka sangat excited untuk mengakhiri hidupnya. Wow. Dengan pistol unyunya guys, Eun-young terus menembaki monster tersebut. Tentu saja hal ini cukup aneh di mata Ara, karena ia melihat Eun-young yang menembak lubang kosong. Ketika sang monster membuka mulutnya, angin kencang pun datang dan menghisap seluruh orang yang ada di atap sekolah. Beruntung, pagar pembatas masih cukup kuat untuk menampung mereka, sehingga para siswa tersebut nyangkut di pagar itu. In-pyo yang baru saja tiba di atas gedung juga ikut terseret di sana. Saat energi Eun-young melemah dan hampir kehabisan peluru, tak sengaja In-pyo memegang tangannya. Tiba-tiba energi besar mengalir ke tubuhnya. Eun-young pun jadi sadar, selain melindungi, gelembung yang ada di tubuh In-pyo juga bisa memberikannya energi. Eun-young tersenyum dan merubah posisinya. Dengan energi besar yang In-pyo berikan, Eun-young pun menembakkan peluru terakhirnya tepat ke mulut sang monster. Tak butuh waktu lama, monster tersebut pun pecah dan berubah menjadi jeli-jeli cinta yang gemilang. Hancurnya tubuh monster itu menjadi tanda bahwa pertarungan ini telah usai. Eun-young pun terduduk lemas sambil nyengir bagaikan Joker guys. Ia kemudian menghampiri In-pyo untuk mengisi energinya kembali. In-pyo yang ketika itu juga lemas hanya bisa pasrah saat Eun-young menggenggam tangannya. Oke guys, kini seluruh siswa yang kesurupan telah sadar dan turun ke bawah. Angin hisapan juga sudah nggak ada lagi. Kejadian ini sempat masuk berita. Namun BMKG menyatakan bahwa ini hanyalah gempa bumi biasa yang berpusat di sekolah. Ingatan anak-anak yang kesurupan juga memudar, sehingga mereka hanya ingat bahwa tadi mengalami gempa. Beberapa hari kemudian, Eun-young dan In-pyo kembali ke basement. Mereka mempelajari kata-kata yang ada di balik batu abji. Ada banyak istilah Mandarin di sana. Namun, hanya beberapa yang bisa mereka artikan. Di antaranya, banyak jasad yang meninggoy karena patah hati dan dibuang ke kolam ini. Itulah sebabnya saat In-pyo menggeser batu abji kala itu, segel monster terbuka. Dan para siswa yang patah hati jadi kesurupan massal. Di bawah pengaruh sugesti monster, mereka berlari ke atas gedung sekolah untuk mengakhiri hidupnya. Karena belum mengupas tuntas misteri yang sesungguhnya dari batu abji, Eun-young dan In-pyo pun memutuskan untuk menyegel basement itu kembali. Nah, by the way guys, kini In-pyo telah menerima Eun-young dengan segala keunikannya. Ia bahkan telah percaya 100% dengan apa yang dilihat Eun-young. Keesokan harinya, Eun-young melihat ada monster gel yang menghubungkan kepala dua orang siswa. Sebut saja mereka Budi dan Siti. Eun-young lantas bertanya kepada In-pyo, hubungan seperti apakah yang Budi dan Siti jalani? In-pyo kemudian mengatakan bahwa Budi dan Siti adalah sahabat karib. Budi terkenal dengan kesialan yang sering menghampirinya, sedangkan Siti terkenal dengan keberuntungannya. Meski bertolak belakang, namun mereka sangat akrab. Mereka bahkan melakukan hal nakal bersama-sama. Namun hanya Budi yang sering ketahuan. 강민호랑 허한수요? Sore harinya In-pyo dan Eun-young pergi ke kuil untuk menyerap energi. Kala itu seorang biksu menepis tangan Eun-young dan menghentikannya. Yap guys, Eun-young ketahuan telah menyerap energi dari kuil tersebut. In-pyo lantas mengejek Eun-young bahwa Eun-young pasti tak mempunyai teman. Namun kalimat itu justru dibalikkan lagi oleh Eun-young. In-pyo pun jadi terdiam karena ia sendiri juga nggak memiliki teman. Eun-young kemudian tertawa kecil, lalu mengatakan bahwa ia memiliki seorang teman bahkan serasa keluarga. Yap guys, inilah temannya Eun-young yang bernama Hwasu. Ia adalah ahli akupuntur yang handal memainkan jarumnya. Hwasu jugalah yang menyarankan Eun-young untuk menjadi perawat di sekolah itu. Eun-young lalu curhat pada Hwasu mengenai Budi dan Siti. Ia pernah melihat orang yang terhubung gel di kepalanya, namun endingnya sangat tragis. Karena itulah Eun-young jadi bingung bagaimana cara menyelamatkan Budi dan Siti. Hwasu lalu menyarankan Eun-young untuk menggunduli rambut Budi dan Siti. Mungkin saja dengan begitu gel bisa lepas dari kepala mereka.
Di sekolah, saat membetulkan patung manekin yang rusak, Eun-young bertanya pada In-pyo bagaimana cara agar bisa menggunduli Budi dan Siti. Mungkin saja rambut mereka lah yang menjadi inang dari monster tersebut. Karena sejatinya Jal sangat suka hinggap di rambut. In-pyo lalu bertanya, bagaimana jika itu bukanlah rambut yang ada di kepala, melainkan rambut yang ada di... 아, 씨발 진짜 털 어떡하지? Nah, saat bingung memikirkan cara untuk menggunduli Budi dan Siti ya kan guys, tiba-tiba Ara bangun dari ranjangnya. Yap, sejak kejadian kesurupan masal kala itu, Ara semakin tertarik dengan kemampuan Eun-young. Ia sering nongkrong di UKS dengan pura-pura sakit. Karena telah menguping pembicaraan Eun-young dan In-pyo, Ara pun mengajukan diri untuk membantu mereka. Karena Budi pernah suka padanya, maka tak akan sulit meminta Budi untuk potong rambut. Yap guys, jika salah satu jal di kepala lepas, mungkin saja jal penghubung tersebut juga akan lepas dari keduanya. Dengan godaan maut ala Ara, Budi pun akhirnya langsung menggunduli rambutnya. Namun sayang, bukannya lepas, jal penghubung tersebut justru semakin besar. Hal ini membuat Eun-young dan In-pyo semakin panik. Mereka jadi berpikir, jangan-jangan jal tersebut berada di rambut bagian lain. Karena titik rambut tersebut mungkin saja ada di bagian vital. Ara pun tak bisa membantu lagi. 더 커져버렸다. Oke, malam harinya Budi dan Siti beserta Pak gengnya beraksi melakukan kenakalan remaja. Mereka mencuri bantal duduk yang dipakai anak sekolah lain. Mitosnya, jika duduk di bantal tersebut saat ujian masuk universitas, mereka akan mendapat nilai yang tinggi. Saat beraksi itu, salah satu siswi melarang mereka mengambil bantal berwarna pink. Namun Siti tetap kekeh merebutnya. Keesokan harinya, seorang siswi berwajah pucat datang ke sekolah mereka. Jika dilihat dari warna bajunya, maka siswi tersebut bukanlah siswi dari sekolah ini. Siswi tersebut berjalan dari lorong ke lorong seperti mencari sesuatu. Hal ini tak sengaja dilihat oleh Eun-young, namun ia berusaha mengabaikannya. Kira-kira siapa ya guys siswi ini? Apakah manusia atau bukan? Atau justru wujud dari monster? 야, 나 하나도 안 불편해. Malam harinya, Budi dan Siti beserta para gengnya beraksi melakukan kenakalan remaja. Mereka mencuri bantal duduk yang dipakai anak sekolah lain. Mitosnya ya kan guys, jika duduk di bantal tersebut saat ujian masuk universitas, mereka akan mendapat nilai yang tinggi. Saat beraksi itu, salah satu siswi melarang mereka mengambil bantal berwarna pink. Namun Siti tetap kekeh merebutnya. Keesokan harinya, seorang siswi berwajah pucat datang ke sekolah mereka. Jika dilihat dari warna bajunya, maka siswi tersebut bukanlah siswi dari sekolah ini. Siswi tersebut berjalan dari lorong ke lorong seperti mencari sesuatu. Hal ini tak sengaja dilihat oleh Eun-young. Namun, ia berusaha mengabaikannya. Saat Eun-young masuk ke kelas untuk memberikan pelajaran pertolongan pertama, ia tak sengaja melihat guru yang bertatapan mata dengan siswi tersebut. Hal ini cukup aneh, karena ternyata siswi tersebut bukanlah manusia. Bagaimana mungkin guru pria ini dapat melihatnya? By the way guys, guru pria ini bernama Mr. Mackenzie. Meski menaruh curiga pada guru tersebut, namun lagi-lagi Eun-young mencoba mengabaikannya. Selama ujian berlangsung, Siti duduk di bantal pink tersebut dengan harapan nilainya akan bagus. Awalnya ujian berjalan dengan baik, namun tiba-tiba terjadilah kerusuhan. Semua siswa yang duduk di bangku hasil curian tersebut menangis dengan histerisnya. Eun-young yang datang ke ruangan tersebut pun langsung melihat siswi misterius itu juga menangis sambil memegang bantal pink yang diduduki Siti. Eun-young jadi sadar bahwa bantal itu adalah miliknya semasa hidup. Dengan kesal, Eun-young pun memarahi para siswa tersebut. 이런다고 니네가 대학 붙을 것 같아? Saat menangis semakin histeris, siswi misterius itu perlahan berubah menjadi monster. Tubuhnya terus mengembang bagaikan balon hingga hampir memenuhi satu ruangan. Takut hal buruk semakin terjadi, dengan terpaksa Eun-young harus menggoreskan pedang pelanginya ke perut siswi tersebut. Yap guys, dalam waktu singkat siswi tersebut pun meledak dan berubah menjadi gel hati. Dengan demikian para siswa pun langsung berhenti menangis. Eun-young dengan sigap melacak bantal itu, dan ternyata di dalamnya ada jimat. Eun-young bergegas membakar jimat itu agar hal yang sama tak terulang kembali.
Esok harinya, Siti dan Budi dipanggil ke UKS. Eun-young langsung menokok kepala mereka hingga pingsan. Dengan skill tali temali yang Eun-young dan In-pyo miliki, mereka pun mengikat bulu ketiak Budi dan Siti guys. Rambut yang dipotong pasti akan tumbuh kembali. Itulah sebabnya mereka lebih memilih untuk mengikatnya saja. Mereka berharap ikatan di ketiak ini dapat memutuskan gel yang menghubungkan Budi dan Siti. Saat menunggu mereka sadar dari pingsannya, In-pyo justru nekat menggenggam tangan Eun-young. Ia berdalih ingin mengecas energi Eun-young. Esok harinya saat Budi dan Siti masuk sekolah, mereka mengatakan bahwa tubuhnya jauh lebih ringan. Hal ini tak sengaja didengar oleh Eun-young dan membuatnya jadi lega. Yap guys, misi memutuskan gel penghubung kepala Budi dan Siti telah usai. Eun-young terus menjalani hari-harinya sebagai perawat di sekolah dengan ditemani ribuan gel unyu-unyu. Iya guys, kalian masih ingat dengan Mr. Mackenzie yang bisa melihat siswi misterius itu kan? Yap, ternyata beliau juga memiliki kemampuan yang sama dengan Eun-young, di mana ia bisa melihat monster berbentuk gel. Jika Eun-young berusaha memberantas monster tersebut, lain halnya dengan Mr. Mackenzie. Ia justru mengoleksi monster-monster itu untuk dijual dan menambah kekayaannya. Suatu hari, seorang siswa bernama Rudy dijahili Ucok CS. Rudy ini adalah siswa dari keluarga kurang mampu, namun memiliki skill bermain basket yang bagus. Karena sebentar lagi akan ada turnamen basket, sekaligus mencari atlet nasional, Ucok CS pun jadi takut dengan kemampuan Rudy. Jika Rudy bermain di turnamen tersebut, maka Ucok akan sulit masuk ke tim nasional. Itulah sebabnya ia menjahili Rudy sampai mulutnya keluar sirup marjan. Usai puas mengerjainya, Ucok CS pun pergi. Saat itulah Mr. Mackenzie datang menghampirinya. Dengan amarah yang terpendam di hati Rudy, Mr. Mackenzie pun menawarkan bala bantuan. Ia akan membuat Ucok CS tak bisa main di turnamen jika Rudy menghendakinya. Kala itu guys, Rudy tak menjawab iya ataupun tidak. Ia lalu pergi ke UKS. Nah, di UKS, Eun-young bertanya mengenai luka yang didapati Rudy. Namun kala itu Rudy berbohong dan mengatakan bahwa ia hanya terjatuh dari tangga. Di rumah akupuntur, Hwasu mengatakan pada Eun-young bahwa ia telah meramal akan ada saingan Eun-young yang hadir untuk merebut In-pyo. Esoknya di sekolah, tiba-tiba Mr. Mackenzie datang menghampiri In-pyo. Ia menyentuh In-pyo dengan alasan ingin mengajaknya main bola. Tentu saja ya kan, In-pyo menolak karena kakinya yang sakit. Melihat tingkah Mr. Mackenzie, Eun-young pun jadi curiga bahwa Mr. Mackenzie lah orang yang dimaksud Hwasu. Bukan dalam arti merebut cinta guys, namun hanya direbut adalah energi dari In-pyo. Eun-young juga curiga bahwa Mr. Mackenzie juga unik seperti dirinya. Esok harinya, Rudy yang putus asa pun akhirnya meminta bantuan Mackenzie. Dengan senyuman, Mr. Mackenzie pun memberikan 4 biji yang berisi monster, sesuai jumlah orang yang menjahili Rudy kala itu. Mr. Mackenzie berpesan, Rudy harus menyelipkan biji ini di barang-barang milik si target. Tanpa mengetahui hal apa yang akan terjadi, Rudy pun nekat menyelipkan biji tersebut di barang-barang Ucok CS. Saat hari H menjelang turnamen, tiba-tiba seorang guru datang ke kelas Rudy. Rudy pun diminta siap-siap ke aula untuk bertanding menggantikan Ucok CS yang kecelakaan. Hal ini tentu membuat Rudy kaget. Ia tak menyangka bahwa biji dari Mackenzie benar-benar sangat membantunya. Di ruang ganti, Mr. Mackenzie bahkan menghadiahkan Rudy sepatu basket yang sangat cantik. Dengan rasa percaya diri 1000%, Rudy pun tampil bagaikan atlet profesional di lapangan. Lompatannya bahkan sangat jauh dan membuat orang tercengang. Eun-young yang menonton turnamen tersebut pun langsung melihat kejanggalan di sepatu Rudy. Ternyata ada gel monster di sana guys. Eun-young bahkan langsung curiga pada Mr. Mackenzie. Malam harinya para guru melakukan makan-makan dan minum bersama. Kala itu Eun-young melihat Mr. Mackenzie yang mencoba menyentuh In-pyo. Usai acara, Eun-young nekat melabrak Mackenzie. Ia menyuruh Mackenzie untuk berhenti mendekati In-pyo karena ia telah tahu segalanya. Ia tahu bahwa Mackenzie menginginkan energi yang ada di tubuh In-pyo. Dengan sinis guys, Mackenzie pun menyuruh Eun-young untuk tak selalu naif. Jika memiliki kemampuan spesial, harusnya Eun-young memanfaatkannya. Para monster tak perlu dilenyapkan, cukup dimanfaatkan saja. Dengan begitu kita akan kaya raya. Mackenzie pun pergi sambil melemparkan biji monster ke arah Eun-young. Beruntung Eun-young langsung menembak biji itu dengan pistol unyunya.
Di rumah Inpyo, terlihat seorang wanita muda menghampirinya. Wanita ini adalah teman masa kecil Inpyo yang bernama Kayong. Mereka sedikit bernostalgia karena sudah lama tidak berjumpa. Hal yang membuat mereka langsung akrab adalah karena kini mereka memiliki nasib yang sama. Jika Inpyo tengkak karena kecelakaan yang dialaminya, Kayong justru memiliki sakit pinggang yang tak kunjung sembuh. Saking asiknya bercerita, Kayong pun tertawa bagaikan Kunti di malam hari, guys. By the way sobat, Kayong ini memakai cincin bertuliskan HSP di jarinya. Esok harinya, seorang guru menatap tajam ke arah basement. Guru tersebut juga memiliki cincin yang sama dengan Kayong, yaitu cincin bertuliskan HSP. Apakah ini sebuah aliansi atau apa guys? Entahlah, aku pun nggak tahu. Mari kita lanjut ya. Dengan bantuan Hwasu, Eun-young pun berhasil mendapatkan data tentang Mackenzie. Ternyata Mackenzie adalah salah satu anggota Happiness Safety Protect atau yang disingkat HSP. Itu adalah layanan sterilisasi yang khusus untuk membereskan para monster. Orang-orang yang tergabung di HSP ini adalah orang-orang berkemampuan seperti Eun-young. Itu artinya Kayong, si teman masa kecil Inpyo, dan guru yang menatap tajam ke arah basement juga adalah manusia dengan kemampuan unik. Setelah menyelidiki data diri Mackenzie, Eun-young pun nekat menyelinap masuk ke rumahnya. Di sana ia melihat peta yang dilingkari Mackenzie. Jika dilihat dengan teliti, lingkaran tersebut tepat di sekolah mereka. Saat ini, Eun-young masih belum tahu motif apa yang sedang dilakukan Mackenzie. Mengapa ia menargetkan sekolah ini? Saat Eun-young masuk ke toiletnya, ia pun melihat monster taman ada di bak mandi. Itu artinya tak hanya menangkap monster, Mackenzie juga mengembangbiakannya. Saat Mackenzie pulang ke rumah, ia pun hanya bisa terdiam pasrah saat monster ternakannya telah lenyap. Tentu saja ya kan guys, Eun-young juga memberikan pesan manis untuknya. Malam harinya, Eun-young pergi ke ruang buku di rumah Inpyo. Ia melihat aura di buku-buku tersebut dan berusaha mencari info tentang batu abji. Setelah menemukan sebuah buku yang sering dibuka kakeknya Inpyo, Eun-young dan Inpyo pun menemukan sedikit kata kunci tentang batu abji tersebut, di mana ada sebuah kalimat yang berarti, jika kau bisa mengontrol lubang nafas yang ditutup batu abji, maka kau akan dapat kemujuran besar. Nah, usai pulang dari sana, Eun-young pun mengunjungi Hwasu. Berdasarkan ramalannya, Eun-young akan bertemu lawan yang sangat tangguh. Benar saja guys, esok harinya ribuan monster berbentuk tungau datang ke sekolah. Hal ini membuat Eun-young sangat frustasi karena jumlahnya yang fantastis. Masih di waktu yang sama, kita diperlihatkan dengan seorang gadis berambut pendek bernama Hyemin. Ia adalah siswi pindahan yang baru masuk di hari itu. Anehnya, Hyemin ini bisa melihat tungau bahkan memakan dengan santai. Saat berjalan di lorong sekolah, Hyemin tak sengaja melihat Eun-young yang mengunyel-ngunyel tungau. Saat itu juga, Eun-young heran karena Hyemin yang bisa melihat tungaunya. By the way guys, di sini Eun-young mencoba untuk melenyapkan tungau tersebut. Namun anehnya, pedang Eun-young sama sekali tak mampu melenyapkannya. Di kelas, Ara dan seorang temannya langsung menghampiri Hyemin. Mereka berkomunikasi seakan-akan sudah kenal lama. Sejak kedatangan ribuan tungau, UKS Eun-young ramai dikunjungi siswa guys. Kulit mereka banyak yang iritasi dan gatal-gatal. Kala itu Hyemin juga datang ke sana, namun bukan untuk berobat, melainkan ingin membahas tungau. Saat mereka tinggal berdua, Hyemin pun mulai menceritakan tentang jati dirinya. Ia adalah makhluk pemakan tungau guys. Ia hadir di dunia ini hanya untuk sementara dan bertugas memakan tungau. Kehadirannya saat ini juga akibat dari batu abji yang digeser oleh Inpyo. Ibarat kata nih ya kan guys, Hyemin ini adalah karakter NPC di dalam game. Ia diciptakan hanya untuk melakukan satu tugas yang telah terstruktur. Saat usianya menginjak 20 tahun, Hyemin akan musnah dan terlahir kembali saat tungau menyerang suatu wilayah. Hyemin juga mengatakan bahwa tungau-tungau telah bergerak ke sekolah ini. Itulah sebabnya ia ada di sekolah ini sekarang. Eun-young tak akan bisa melenyapkan tungau ini karena hanya lambung Hyemin lah yang dapat memusnahkannya. Atau info lagi nih guys, sebagai makhluk yang diciptakan untuk sementara, Hyemin ini tidak bisa keluar dari radius 5,38 km dengan titik pusat sekolah ini. Jika ia bergerak lebih jauh dari batas tersebut, maka ia akan musnah walau belum berumur 20 tahun. Eun-young lalu menghampiri Inpyo di ruang guru. Ia menceritakan tentang kehadiran ribuan tungau dan juga kehadiran Hyemin. Eun-young menegaskan bahwa mulai sekarang, sekolah ini akan sering ditimpa kesialan.
Saat bicara itu, tiba-tiba sebuah pesan masuk ke HP Inpyo. Pesan itu dari teman kecilnya Inpyo yang bernama Kayong. Kala itu terlihat raut cemburu di wajah Eunyoung. Inpyo lanjut menjelaskan tentang temuannya di foto jadul. Foto Inpyo bersama kakeknya di sebuah tempat pemancingan di Busan. Dari foto tersebut terlihat ada orang di belakang mereka dengan menggunakan kaos sterilisasi Ilkwang. Karena hal inilah Inpyo langsung mengajak Eunyoung ke Busan demi mencari petunjuk. Mungkin saja mereka bisa bertemu dengan sterilisasi Ilkwang yang telah setahun menghilang. Namun tentu saja Eunyoung menolak. Ia tak mungkin pergi sejauh itu bersama pria yang bahkan bukan pacarnya. Rasa cemburu Eunyoung pada Kayong, si teman masa kecil Inpyo, masih terbawa sampai ke rumah guys. Ia menelpon Hwasu untuk melacak data Kayong. Bagi Eunyoung, lawan yang tangguh bukanlah Tungau, melainkan Kayong. Ia takut Kayong akan merebut Inpyo dari sisinya. Ia jadi curiga karena HSP banyak mengincar dan mendekati Inpyo. Oke, kita lanjut ya. Hyemin, sang manusia pemakan tungau ini, semakin dekat dengan Ara CS. Dalam kesehariannya, Hyemin memakan banyak tungau dan juga makan makanan yang layak bagi manusia. Ia juga terus meminta obat antasida ke Eunyoung untuk mengobati pencernaan. Terlalu banyak mengkonsumsi tungau juga bisa menyebabkan gangguan pencernaan bagi dirinya. Sebenarnya Eunyoung cukup kasihan pada Hyemin, namun sisi lain ia tak bisa melakukan apa-apa guys. Faktanya hanya lambung Hyemin lah yang bisa mengatasi ribuan tungau ini. Suatu hari Hyemin merasakan sakit perut yang teramat sakit. Setelah diperiksa, ternyata Hyemin sedang datang bulan untuk yang pertama kalinya. Saat sedang berbaring di UKS, Hyemin mengaku bahwa ini pertama kalinya ia dilahirkan sebagai seorang wanita. Dari zaman purba sampai ke beberapa tahun terakhir, Hyemin selalu terlahir sebagai manusia tak bergender. Inilah pertama kalinya ia menjadi wanita, dan secara tak sengaja mulai merasakan perasaan yang sering dirasakan manusia pada umumnya. Ia juga sangat menyukai dunia sekolah. Meski sudah sering meninggoy dan hidup kembali, namun kali ini Hyemin sangat ingin merasakan hidup lebih dari 20 tahun. Mendengar cita-cita yang mustahil itu, Eunyoung pun jadi iba. By the way guys, selain Ara, Eunyoung dan Hyemin, seorang siswi bernama Radi juga ada di UKS. Entah gimana caranya, namun Radi cukup percaya pada kisah Hyemin. Baginya mereka berdua cukup mirip, yaitu sama-sama terlahir tanpa orang tua. Hal itu karena Radi adalah anak yang dibuang ke panti asuhan, sehingga ia tak tahu siapa orang tuanya aslinya. Kala itu Radi memohon agar Eunyoung menyelamatkan nyawa Hyemin. Eunyoung lalu kembali berkunjung ke tempat Hwasu. Ia curhat tentang Hyemin dan segala beban yang ada di pundaknya. Ia kasihan pada Hyemin yang harus makan ribuan tungau di sekolah setiap harinya. Eunyoung bahkan mencoba mengunyah tungau tersebut guys. Namun tentu saja ya kan, gagal. Eunyoung sangat frustasi memikirkan jalan keluar bagi Hyemin. Oke, besoknya nih terlihat Hyemin yang berada tepat di perbatasan radiusnya. Jika ia maju satu langkah saja, maka Hyemin akan meninggoy. Akankah Hyemin memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan melangkah maju, atau justru mundur dan kembali ke sekolah? 다치지 말고 유쾌하게 가란 말이야. Scene flashback ditampilkan. Kita diperlihatkan dengan Eunyoung yang dikucilkan saat masih duduk di bangku SMP. Hal ini tak lain dan tak bukan karena kemampuan uniknya yang bisa melihat monster. Tak hanya itu, seorang teman bernama Kang Sun juga ikut dikucilkan. Hal ini karena Kang Sun adalah anak dari seorang narapidana. Di masa sekarang guys, saat Eunyoung hendak pulang ke rumahnya, ia bertemu lagi dengan Kang Sun. Namun sayang, Kang Sun yang datang saat ini adalah wujud arwah.
sekolahnya. Ternyata Kang Sun telah wafat. Namun ia belum siap untuk pergi ke akhirat. Ia sengaja datang menemui Eun-young karena ia tahu bahwa Eun-young bisa melihatnya. Nah, selanjutnya, suatu hari Hyemin, Ara, Radi, dan beberapa teman lainnya berencana untuk menonton konser. Namun, karena lokasinya di luar batas radius Hyemin, mereka pun akhirnya berkaraoke saja. Mereka bernyanyi dengan riangnya, dan itu membuat Hyemin makin jatuh cinta dengan dunia manusia. Esok harinya, Hyemin CS ini pun tepar di sekolah, guys. Di jam istirahat, Eun-young mengajak Hyemin bicara. Ia mengatakan bahwa ada satu cara agar Hyemin bisa menjadi manusia seutuhnya, yaitu dengan melakukan operasi lambung. Hyemin lalu bertanya, jika lambungnya dioperasi, lalu bagaimana nasib sekolah? Jika ia jadi manusia, lantas siapa yang akan memakan tungaunya, kata dia. Eun-young kesal dan mengatakan bahwa Hyemin tak perlu memikirkan hal itu. Hyemin harus meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan orang lain. Mendengar perkataan itu, Hyemin pun semakin galau. Di satu sisi, ia ingin menjadi manusia seutuhnya. Namun di sisi lain, ia takut teman-temannya akan terluka jika ia tak memakan tungaunya lagi. Hyemin pun lantas meminta waktu pada Eun-young untuk memikirkannya. Oke, esok harinya, Hyemin kembali menemui Eun-young. Ia mengatakan bahwa ia tak mau dioperasi. Ia tak ingin keegoisannya malah membawa musibah pada teman-temannya. Mendengar keputusan Hyemin, Eun-young pun jadi kesal. 넌 영원히 그렇게 살아라. Malam harinya, saat hendak pulang ke rumah, Eun-young menceritakan kisah sendunya pada Kang Sun. Eun-young mengatakan bahwa ia sangat lelah menjalani hari-harinya sebagai manusia yang unik. Dengan simpel, Kang Sun pun mengatakan, jika tak ada pilihan untuk menghindar, maka hadapi saja. Mendengar itu guys, Eun-young jadi semakin gigih untuk membantu Hyemin. Nah, besoknya nih di sekolah, Eun-young pun berburu tungau. Ia menangkap semua tungau-tungau yang ada guys, agar Hyemin bisa memakannya sekaligus. Jika seluruh tungau telah habis, maka Hyemin tak perlu mengkhawatirkan teman-temannya lagi. Dengan begitu, Hyemin pun bisa dioperasi. Eun-young terus menangkap semua tungau yang ada, meski ia dicap aneh oleh para siswa. Tak hanya di siang hari, malam hari pun Eun-young masih tetap berburu. Saat tungau sudah terkumpul banyak, Eun-young lantas memaksa Hyemin menghabiskannya. Ini mungkin satu-satunya cara agar Hyemin bisa dioperasi dengan tenang, sehingga ia bisa menjadi manusia yang seutuhnya. 이 학교에 있는 오물 진짜 위만 떼어내는 거면 너를 계속 태어나게 만드는 누군가가 Malam harinya, Kang Sun bertanya pada Eun-young, apakah kau tak kepo bagaimana aku bisa wafat? Eun-young pun mengatakan, apakah kau wafat karena mengikuti jejak ayahmu yang seorang narapidana? Kang Sun lantas mengatakan tidak. Ia wafat karena mengalami kecelakaan kerja. Suatu hari, sebuah derek tua jatuh tepat menimpa dirinya. Sebenarnya ia bisa saja menghindar kala itu. Namun entah ngapa ya kan, tubuhnya serasa membeku hingga akhirnya derek tersebut menimpa dirinya. Nah, by the way guys, saat ini tubuh Kang Sun sangat kesakitan. Sebuah arwah harus segera ke akhirat jika tak ingin berubah menjadi monster. Sambil cerita bagaimana kisah tragis yang menimpa dirinya, tubuh Kang Sun mulai berubah menjadi monster. Eun-young pun memegang pedang pelanginya untuk berjaga-jaga. Dengan tenang, Kang Sun berpesan, keluarlah dari sekolah itu. Sekolah tersebut sangat berbahaya bagi Eun-young. Namun, di sini Eun-young justru berkata, ia memang sangat ingin berhenti. Bukan hanya di sekolah, tapi juga berhenti memiliki kemampuan unik. Sayangnya takdirnya tak bisa dihindari. Ia harus melawan para monster karena ia bisa melihatnya. Tubuh Kang Sun pun mulai susah dikendalikan. Sebelum berubah menjadi monster, Kang Sun memilih untuk pergi ke akhirat saja. Ia dengan perlahan berubah menjadi abu, diiringi dengan tangis Eun-young. 내가 너를 어떻게 같이 가? Eun-young bahkan berusaha menangkap abu Kang Sun agar tak pergi dari sisinya. Ia belum siap untuk melepas kepergian sahabatnya itu. Sebelum lenyap sempurna, Kang Sun berpesan, janganlah kau kalut dengan takdirmu. Jadikanlah kemampuan unik ini sebagai komik petualangan. Yap guys, dengan begitu Kang Sun kini telah pergi ke akhirat dengan tenang.
Eun-young pun mengenang sedikit masa lalu mereka. Ternyata Kang Sun adalah manusia normal pertama yang percaya pada apa yang dilihat Eun-young. Bahkan Kang Sun jugalah orang yang memberikan ide agar Eun-young menggunakan pedang saat menghadapi monster. Nah lanjut ya, malam harinya nih Eun-young pun bermimpi tentang tragedi saat Kang Sun meninggoy. Dengan bola matanya sendiri, Eun-young melihat derek tua tepat menimpa Kang Sun. Saat terbangun dari mimpinya, sebuah mukjizat pun terjadi guys. Eun-young secara tiba-tiba sudah tak bisa melihat para monster lagi. Ia telah menjadi manusia normal pada umumnya. Meski begitu, Eun-young tetap ingin membantu Hye-min. Oke, saat seluruh tungau di sekolah telah dihabiskan Hye-min, operasi lambung pun dilakukan. Operasi berjalan dengan lancar dan hikmat. Sebuah serangga monster berhasil keluar dari lambungnya. Dengan begini, Hye-min tak perlu memakan tungau lagi dan bisa menjadi manusia seutuhnya. Saat suster menyerahkan serangga monster itu pada Eun-young, Eun-young hanya bisa berpura-pura melihatnya. 이거 좀 봐봐. Saat perjalanan pulang usai operasi, Hye-min menceritakan pengetahuannya tentang batu abji. Ternyata ya guys, batu abji adalah segel untuk mengunci lubang nafas. Jika seseorang bisa mengendalikannya, maka ia akan mendapat kemujuran. Dahulu kala, itu adalah sebuah kolam yang banyak menelan korban. Karena banyaknya monster yang lahir dari kolam itu, maka pemerintah pun memutuskan untuk menutupnya. Namun, di tangan kakeknya In-pyo, kolam tersebut justru dibangun menjadi sekolah. Ia sengaja menyuruh setiap siswa selalu senam dan tertawa setiap pagi agar energinya dapat diberikan ke lubang nafas. Awalnya si kakek mengajak HSP untuk bekerja sama dalam mengendalikan lubang nafas. Namun HSP justru berkhianat dan ingin menguasai lubang nafas tersebut. Mendengar itu, In-pyo jadi malu pada kakeknya. Seharusnya sang kakek tak membangun sekolah di tempat seperti itu. Begitu juga dengan Eun-young. Ia cukup kesal karena sekolah dibangun di tempat yang berbahaya. Karena dirinya juga sudah tak bisa melihat monster lagi, Eun-young pun akhirnya menulis surat pengunduran diri. Besok harinya nih guys, Siti dan Budi kembali berulah. Saat melihat pintu basement, jeli di kepala mereka kembali tumbuh. Pintu yang awalnya telah disegel oleh Eun-young dan In-pyo malah dibuka lagi. Sejak saat itu, rentetan keanehan terus terjadi. Budi dan Siti selalu tampak basah dengan senyum joker di bibir mereka. Ternyata ya guys, monster berbentuk air telah membanjiri sekolah. Di sisi lain, Eun-young menghampiri In-pyo. Ia menyerahkan surat pengunduran dirinya itu pada In-pyo. Namun In-pyo hanya bertanya, bagaimana dengan nasib sekolah? Jika Eun-young keluar dari sekolah ini, lalu siapa yang akan melawan para monster? Dengan nada dingin, Eun-young pun mengatakan, bukankah kau seharusnya minta maaf atas nama kakekmu? Karena ia yang telah membangun sekolah di tempat seperti ini. Eun-young lantas pergi meninggalkan In-pyo. Nah, di jam istirahat, keanehan terus terjadi. Baik siswa maupun guru, semuanya berubah menjadi sensitif. Hati mereka sangat rentan dan mudah tersinggung. Tak hanya itu sobat, bahkan lidah mereka sanggup bicara kasar pada temannya sendiri. Alhasil ya kan guys, terjadilah kerusuhan antar siswa maupun guru. 내 집이 약점끼리 달려요. Melihat semua keanehan ini, In-pyo lantas mencoba menghubungi Eun-young. Namun tentu saja Eun-young tak menjawab. In-pyo lalu pergi ke basement dan ia baru sadar bahwa pintunya telah dibobol. Kini hanya In-pyo seorang diri yang harus melawan monster yang tak bisa dilihatnya. Ia pergi ke Busan untuk mencari petunjuk tentang sterilisasi ilkwang. Namun sayang, ia tak bisa menemukan apa-apa. Nah, sekedar info nih ya guys. Sebenarnya saat sang kakek telah meninggoy, sang kakek memerintahkan In-pyo untuk mengurus basement. Basement harus dibersihkan per 6 bulan sekali. Dan hanya sterilisasi ilkwang yang boleh melakukannya. Sayangnya, sudah setahun ini pihak sterilisasi ilkwang tak bisa dihubungi. Karena telat dibersihkan itulah keanehan terus terjadi dari basement.
Di sisi lain, Eunyoung gabut karena sudah tak memiliki kekuatan. Ia menonton TV dan kemudian melihat berita tentang sekolah. Ia kaget karena banyak siswa yang menjadi korban. Eunyoung pun tak bisa menyembunyikan hati nuraninya. Ia pergi ke kantor HSP untuk mencari petunjuk. Saat membuka kotak surat yang ada, Eunyoung dibuat kaget dengan nama Hwasu yang tertera di sana. Yap guys, ternyata Hwasu adalah pimpinan dari sterilisasi Ilkwang yang selama ini mereka cari. Eunyoung pun sangat kecewa dengan fakta yang ada. Tak dapat membendung amarahnya, Eunyoung pun nekat melabrak Hwasu. Bagaimana bisa Hwasu menyembunyikan identitasnya selama ini? Eunyoung juga bertanya-tanya, mengapa Hwasu menyuruhnya untuk menjadi perawat di sekolah itu? Mengapa Hwasu yang sudah dianggapnya bagaikan saudara ini tega menyeretnya ke dalam masalah? Hwasu lalu mengatakan bahwa sejak kakek Inpyo wafat, HSP selalu menggunakan berbagai cara agar sterilisasi Ilkwang tak bisa ke basement. Itulah sebabnya ia mengirim Eunyoung ke sekolah itu. Ia berharap Eunyoung dapat mengatasi masalah yang ada. Sampai akhirnya mereka mendapat celah untuk bisa ke sana lagi. Lubang nafas harus terus disegel agar tak mendatangkan malapetaka. Hwasu lalu menggenggam tangan Eunyoung dan berharap Eunyoung mau bertahan sedikit lagi di sekolah. Namun, tentu saja guys, Eunyoung yang telah kecewa itu memilih untuk pergi. Ternyata guys, Eunyoung benar-benar tak bisa mengabaikannya. Ia justru datang ke sekolah malam-malam. Dan tentu saja ia mengajak Inpyo. Ia mengajak Inpyo untuk menghancurkan sekolah ini. Mari kita buka lubang nafas kembali dan jangan ditutup. Biarkan saja malapetaka datang. Sehingga orang-orang akan sadar bahwa tempat ini tak cocok menjadi sekolah. Mereka kemudian turun ke basement. Sebelum membuka segel lubang nafas, Inpyo bertanya, apakah kau akan lari meninggalkanku saat batu ini telah dibuka? Karena Eunyoung sudah tak bisa melihat monster lagi, ia pun berjanji bahwa ia tak akan lari dan meninggalkan Inpyo. Mereka lantas menggeser batu abji itu guys. Dan terbukalah lubang nafas. Detik itu juga, gempa bumi pun kembali datang. Tak hanya itu, tiba-tiba kemampuan Eunyoung yang bisa melihat monster juga kembali. Ia teriak dan langsung lari meninggalkan Inpyo. Inpyo tentu ya kan menjadi kesal dan murka pada Eunyoung. Ia ikut berlari namun tentu saja dengan kaki tengkaknya. Ternyata nih guys, Eunyoung bukan bermaksud meninggalkan Inpyo. Ia berlari karena harus segera mengambil pedangnya. Dengan energi tanpa batas dari Inpyo, mereka pun bersama-sama memberantas semua monster yang ada. Hingga akhirnya sekolah ini pun hancur. Beberapa bulan kemudian, sekolah kembali diperbaiki. Struktur manajemen sekolah juga telah diganti. Karena semua monster di sekolah telah musnah, maka sekolah bisa beroperasi dengan baik. Eunyoung juga melanjutkan karirnya sebagai perawat di sana. Ia cukup senang karena bisa menjadi manusia yang bermanfaat dengan kemampuan uniknya. Oke guys, dengan begitu drama ini pun tamat. 학교는 건물을 복구하고 인력을 교체했다. 아씨. Cerita ini berkisah tentang anak bernama Chow Tin-yan. Ketika lahir, ia sempat meninggal sesaat sebelum kembali normal. Sejak kejadian itu, ia mendapatkan kemampuan bisa melihat 1 detik ke masa depan, atau disebut saja keajaiban 1 detik. Tin-yan kecil bisa menebak undian di televisi secara akurat. Bakat itu membuat ayahnya yang pemabuk dan pejudi mengajak ia menebak perjudian. Tapi karena Tin-yan hanya bisa menebak 1 detik, Tin-yan gagal melakukannya. Karena bakatnya, Tin-yan diundang ke TV. Sejak kemunculannya di TV, ia jadi viral di masyarakat. Tin-yan kecil yakin bakatnya akan merubah hidupnya ketika ia dewasa. Tapi sayangnya tak semudah yang ia bayangkan. Tin-yan dewasa bekerja di sebuah bar milik Pak Tua. Diketahui ia juga memiliki hutang untuk berjudi. Di tempat lain, pria bernama Chisun sangat semangat mencari siswa untuk latihan di klub tinju miliknya bernama Yingai.
Ia juga mencari partner untuk latihan di sana. Sayangnya, mencari keduanya tak semudah bayangannya. Tak ada satupun yang ia dapatkan. Kembali ke bar di mana Tinian bekerja. Di sana, putra semata wayangnya yaitu Chileng mendatanginya. Diketahui Tinian adalah single parent. Istrinya telah lama meninggalkannya. Tinian memberikan mainan Hulk pada Chileng sebagai kado ulang tahunnya, walaupun Hulk pemberiannya lebih mirip badut. Tinian melihat alat bantu dengar Chileng rusak. Chileng memang memiliki masalah dengan pendengarannya. Ia diganggu temannya dan menyebabkan alat bantu dengarnya rusak. Tinian tak memiliki keberanian membela putranya. Chileng pun menganggap ayahnya sebagai pecundang. Beberapa waktu kemudian, penagih hutang datang untuk memukuli Tinian. Tapi tak semudah itu. Dengan kemampuan 1 detiknya, Tinian melakukan perlawanan balik kepada mereka. Melihat ada yang keluar dari bar, Sun masuk menyaksikan Tinian dengan mudah melawan para penagih hutang. Mereka pun dimintai kesaksian polisi atas kejadian itu. Tinian mengatakan bahwa ia berhutang untuk berjudi demi biaya operasi gangguan pendengaran putranya. 兩個打狗都打唔到，如果1對1咧喺個擂台上面打嘅話咧，講重點啊！ Chileng merajuk karena ayahnya terlibat atas kerusuhan malam itu. Sementara Sun mengajak Tinian untuk menjadi partner di klub tinjunya karena ia akan melakukan pertandingan tinju tak lama lagi. Tinian waktu itu hanya cuek saja. Esoknya, Tinian mengantarkan Chileng ke sekolah. Saat bertemu dengan orang tua pengganggu Chileng, Tinian malah menyuruh Chileng minta maaf karena telah kasar kepadanya. Chileng tentu makin merajuk kepadanya. Saat Tinian datang ke bar, Pak Tua memberhentikan Tinian karena ia kecewa, karena tahu Tinian masih suka berjudi. Tinian tak punya pilihan lain selain menemui Sun. Sesampainya di klub tinju Sun, Tinian disambut oleh sepupu Sun yaitu Ayu. Diketahui mereka berbagi tempat latihan. Ayu sendiri adalah seorang instruktur yoga tertawa. Ya, beginilah contoh yoganya. 咁我諗住咧就挑戰香港頭號拳王鄭耀祖。咁都得喎。 Sun memiliki keinginan untuk melawan juara Hong Kong, yaitu petinju bernama Joe. Sebagai keseriusannya mengajak Tinian sebagai partnernya, Sun memberikan bayaran di muka untuknya. Di tempat lain, Joe mendatangi upacara pemakaman lawan terakhirnya di ring. Yap, juara tinju Hong Kong ini memang cukup mematikan. 企得上擂台就一定要盡力，你冇盡力，呢個係你要承受嘅後果。 Esoknya, Tinian mulai bekerja sebagai partner Sun. Sun juga mulai mengajarinya teknik dalam tinju. Karena hanya demi uang, Tinian terlihat tak semangat latihan. Sampai saat Chileng mendatangi ayahnya di klub itu. Melihat Chileng mengawasinya, Tinian menjadi lebih antusias latihan agar ia tak terlihat sebagai pecundang. Selesai latihan, Tinian memberikan alat bantu dengar baru untuk Chileng. Setelahnya, Tinian bertanya apakah dirinya hebat. Chileng merasa ayahnya berubah ingin jadi hebat hanya jika ada dirinya. Tibalah pertandingan antar klub tinju diadakan. Tujuan Sun mengikuti pertandingan antar klub itu agar menaikkan lagi klub tinju ayahnya, agar dikenal dan bisa mendapat siswa untuk berlatih. Sayangnya, ketika bertanding, penyakit pernapasannya membuat Sun tak bisa bertahan hingga ronde pertama selesai. Saat lawannya meminta lawan lain dari klubnya, Sun meminta Tinian melawan pria itu, walaupun keputusan itu melanggar peraturan. Karena putranya melihat padanya, Tinian memutuskan melawan pria itu. Di pertandingan itu, walaupun agak konyol karena ia bertarung kebanyakan menghindar, tapi Tinian mampu bertahan hingga ronde selesai. Sepulang dari pertandingan, walaupun kalah, Sun mengucapkan terima kasih kepada Tinian karena telah menjadi partnernya. Tinian lalu mengajak Sun untuk minum bersama. Saat itu, Tinian menunjukkan kenapa ia dijuluki keajaiban 1 detik kepada mereka. Ia menjawab dengan benar tebakan koin oleh Sun. Sun berkata kemampuan 1 detik Tinian bisa ia gunakan untuk melesatkan pukulan lalu menghindar dengan cepat. Saat melihat putranya bangga dan lebih menghormatinya atas pertandingan tinju sebelumnya, Tinian bertekad untuk menjadi petinju. Di tempat lain, petinju bernama John sempat dijadwalkan bertarung melawan Joe, karena mereka sama-sama punya catatan kemenangan beruntun. Namun dibatalkan, karena bagi manajer pertandingan itu kurang menarik bagi sponsor. Joe sebenarnya tak peduli dengan popularitas, ia hanya ingin bertarung serius di ring. Setelah berlatih keras, Tinian mengikuti pertandingan amatir pertamanya.
Dengan kemampuan 1 detiknya, ia berhasil memenangkan pertandingan. Sejak saat itu, kehidupan Tinian mulai bisa diharapkan putranya karena mendapatkan uang yang cukup. Ia terus memenangkan pertandingan demi pertandingan. Siswa klub tinju mereka juga mulai berdatangan. Sampai pada pertandingan melawan John, pukulan Tinian membuat John kewalahan. Walaupun pendatang baru, ia bisa mengalahkan petinju dengan rekor belum terkalahkan itu. Tinian viral karena kemenangannya melawan John. Tentu saja Sun berjasa karena telah membawa Tinian ke dunia tinju. Tes gelombang otak Tinian pun telah dijalankan, dengan hasil bahwa Tinian memiliki gelombang otak ganda. Itulah yang membuatnya memiliki kemampuan 1 detik. Hasil itu membuat John mengajukan keberatan, yang menganggap masuknya Tinian di dunia tinju adalah kecurangan. Benar saja, asosiasi tinju saat itu melarang Tinian bertanding lagi karena kemampuannya. Ia hanya akan diikutkan jika gelombang otaknya kembali seperti manusia pada umumnya. Manajer Joe tertarik dengan kemampuan Tinian. Ia mencoba membuktikan sendiri kemampuan Tinian. Alhasil, Tinian berhasil menebak apa yang ditulis Pak Manajer ini. Manajer Joe menjadwalkan pertandingan antara Joe dan Tinian karena bisa menaikkan popularitas Joe. Publik pun sangat antusias menyaksikan pertandingan 2 jawara ini. Esoknya, setelah Tinian dan putranya makan bersama Sun, mereka berjalan pulang. John datang dan berkata, ia tak terima dengan kekalahannya waktu itu. Ia meminta tanding ulang. Saat terjadi perkelahian antar mereka, Chileng terdorong ke jalan. Tinian mencoba meraih Chileng. Naasnya, mereka berdua harus tertabrak mobil. Setelah kecelakaan itu, Tinian diketahui mengalami geger otak. Hal itu membuat kemampuan 1 detiknya hilang. Sementara Chileng tak sadarkan diri. Tinian merasa prihatin dengan kondisi putranya. Hari demi hari berlalu karena kesedihannya, Tinian memutuskan keluar dari dunia tinju. Suatu hari, John menjenguk Chileng di rumah sakit dan mengungkapkan rasa bersalahnya atas kecelakaan hari itu. John mengungkapkan bagaimana susahnya menjadi petinju secara alami. Itulah kenapa ia tak suka dengan kemampuan Tinian. John menambahkan, hilangnya kemampuan Tinian harusnya membuat Tinian membuktikan bahwa ia adalah petarung sejati sebagai petinju normal lainnya. Saat Tinian tertidur, ia tersadar karena Chileng siuman. Chileng merasa ketakutan karena tak bisa mendengar. Hal itu karena alat bantu dengarnya rusak. Saat Chileng mengungkapkan bahwa ia lelah dengan kekurangannya, Tinian mengatakan bahwa ia bangga pada Chileng meski dengan kekurangannya. Tinian berharap mereka berdua jadi orang yang pantang menyerah dalam hidup. Motivasi itu membuat Tinian mendatangi Sun, mengatakan bahwa ia akan melanjutkan pertandingan melawan Joe. Tinian berlatih keras untuk melawan juara Hong Kong tersebut. Singkatnya, tibalah waktu pertandingan antara Tinian dan Joe. Tinian dengan catatan belum terkalahkan, sementara Joe petinju mematikan sangat berbahaya. Ronde pertama pun dimulai. Tinian terlihat kewalahan menerima serangan Joe tanpa kemampuan 1 detiknya. Ronde kedua, setelah mendapat serangan, Tinian berhasil mendaratkan beberapa pukulan pada tulang rusuk Joe. Ronde ketiga, pukulan Tinian menjatuhkan Joe. Ronde keenam, Tinian cukup memberikan perlawanan. Begitupun ronde ke-9. Ronde terakhir, Tinian beberapa kali mendapat pukulan telak hingga membuatnya jatuh tak berdaya. Dengan semangat untuk menjadi petinju sejati, ia memaksakan diri untuk bangun dan kembali memberikan perlawanan hingga ronde selesai. Karena Tinian sudah kelelahan, ia hampir terjatuh, namun Joe menyambutnya. Joe mengakui Tinian adalah lawan yang sepadan untuknya. Tidak peduli siapa yang memenangkan pertandingan, semuanya merasakan kebahagiaan atas pertandingan itu, baik Joe maupun Tinian. Karena Tinian sendiri berhasil menjadi petarung sejati dengan kerja keras tanpa mengandalkan kemampuan 1 detiknya. Pada akhirnya, pengalamannya dalam tinju memberikannya pelajaran berharga untuk menjadi ayah yang membanggakan untuk Chileng. Yap, dengan begitu, film pun tamat. Di sebuah ruangan, tampak seorang pria bernama Kenji sedang melakukan percobaan bunuh.
Satpam kantor yang melihat itu lalu menghampirinya. Itu adalah bayangan pria 3 jam yang akan datang. Namun nyatanya ia tidak benar-benar. Kenji memang sudah menggantung lehernya di tali, namun suara bel pintu membuatnya berhenti untuk bunuh. Ternyata yang datang adalah saudaranya yang merupakan anggota Yakuza bernama Yukio dengan membawa beberapa hadiah untuk Kenji. Yukio mengejek Kenji karena melihat tali gantung diri tersebut. Ia pun menghampiri tali itu dan tertawa melihatnya, lalu mengomel dan berkata jika tindakannya terlalu bodoh. Jadi diketahui Kenji adalah pustakawan asal Jepang yang bertugas di pusat kebudayaan Jepang di Bangkok. Ia tinggal sendirian. Kenji yang gemar menyendiri ini menjadi depresi. Pasalnya, di balik sifat pendiam dan kesederhanaannya, Kenji ternyata menyimpan tabir yang tidak diketahui banyak orang. Ia mempunyai masa lalu yang kompleks yang membuat dirinya mengontrol kehidupannya sekarang dengan gaya hidup seorang pengidap OCD. Selanjutnya, kita diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Noi. Ia hidup bersama adiknya yang masih SMA bernama Nid. Malam harinya, di bar, Yukio menikmati minuman bersama gadis-gadis yang menemaninya. Di tempat lain, Kenji yang sedang melihat buku-buku di perpustakaan dihampiri oleh gadis centil yang merupakan rekan kerjanya, lalu merayu Kenji untuk makan sushi bersama. Namun, Kenji menolak karena ia alergi seafood. Di sebuah ruang ganti klub malam, Noi sedang mencari adiknya, Nid, yang bekerja di sana sebagai teman para pak tua yang jelalatan. Kemudian setelah ketemu, menyuruh adiknya yang bernama Nid itu pulang dan menariknya dari sana. Kemudian di sebuah bus, Kenji membaca buku yang berjudul The Last Lizard. Lalu seorang laki-laki paruh baya bertanya kepada Kenji, apakah ia berasal dari Jepang? Di sisi lain, Noi dan adiknya berjalan menuju rumah. Noi mengomeli adiknya itu karena ketahuan telah tidur dengan John. Asik bertengkar, Noi pun menurunkan Nid di pinggir jalan. Kembali kepada Kenji, karena lelah mendengar pria paruh baya itu berbicara, akhirnya ia turun dari bus. Saat di jembatan, Kenji menatap pemandangan malam di sana dan sedikit merenung tentang hidupnya yang begitu kesepian. Ia menjatuhkan sebuah jeruk dan berandai-andai jika itu dirinya. Ia berdiri tepat di tepi jembatan itu untuk berniat bunuh. Di sisi lain, Nid yang melihat Kenji di pinggir jembatan memanggilnya untuk mencegah Kenji yang ingin bunuh. Saat Kenji menoleh ke belakang, sebuah mobil kencang menabrak Nid hingga membuat Nid tewas di tempat. Noi yang melihat itu tentu sangat syok dan kaget. Kemudian ia membawa adiknya ke rumah sakit ditemani oleh Kenji. Sesampainya di rumah, Kenji mendapati sebuah kotak di atas meja. Dan saat ingin membukanya, Yukio datang membawa seorang teman yang bernama Takashi. Setelah menyiapkan minuman untuk mereka, Kenji kembali ke kamar dan membuka kembali kotak kado tersebut. Dan menemukan boneka yang berisikan pistol di sana. Lagi-lagi Kenji mencoba untuk bunuh. Namun kembali digagalkan oleh suara jeritan Yukio yang ingin ditembak oleh Takashi. Dan dor, Yukio pun tewas. Dan saat Takashi ingin membunuh Kenji, dengan sigap malah ialah yang terbunuh. Kenji pun membersihkan sisa darah yang berceceran di mana-mana, lalu meletakkan mayat keduanya di dalam laci ruang baca Kenji. Jadi alasan Yukio dibunuh adalah karena ia telah meniduri anak dari bosnya Takashi. Setelahnya rekan kerja wanita yang waktu itu datang ke rumah Kenji lalu berniat mengajaknya keluar. Namun saat ia melihat Kenji didatangi oleh seorang wanita cantik dan lebih muda yaitu Noi, kemudian ia pergi meninggalkan mereka. Saat di depan lift, Noi mengembalikan tas Kenji yang tertinggal. Flashback ke masa di mana adiknya kecelakaan. Adiknya yang tewas ditabrak mobil itu masih sangat membayang-bayangi di pikiran Noi. Kemudian setelahnya, Noi dan Kenji pergi ke restoran untuk makan malam. Kenji dengan gaya elegannya menyantap makanan itu, sedangkan Noi secara gerusukan menikmatinya. Tampak jelas sekali jika Kenji adalah manusia yang sangat bersih, berbeda 180 derajat dari Noi. Keesokan harinya, Kenji datang ke rumah Noi yang sangat kumuh dan berantakan. Ia yang tidak biasa dengan situasi itu agak sedikit canggung. Noi kemudian memulai percakapan dengan bertanya apakah Kenji bisa berbahasa Thailand, lalu menawarinya pizza dan bir. Kenji yang melihat semua barang berserakan itu agak risih dan membantu membersihkannya dengan mengumpulkan semua piring yang kotor di sana. Ia juga melihat kulkas yang amat jorok, lalu merapikan beberapa barang saat Noi mandi. Kemudian saat melihat pisau yang ada di dapur Noi, terdetak hatinya untuk lagi.
Lalu ia dikagetkan oleh bel rumah Noi yang berbunyi, jadi ia tidak sempat deh untuk bunuh. Saat itu Noi berniat mengantarnya pulang karena ia akan keluar sebentar untuk membeli sesuatu. Beberapa saat kemudian Kenji mengangkat telepon yang berdering di rumah Noi dan diketahui yang menelpon adalah seorang laki-laki bernama John yang kerap memanggil nama Noi. Kemudian Kenji menaiki tangga lalu masuk ke sebuah ruangan yang amat berantakan. Dan ia juga menemukan semua bekas baju sekolah Ned. Noi yang baru saja tiba menggertak Kenji karena masuk ke ruangan pribadinya. Lalu seketika mengusirnya dari sana. Noi pun kembali bersedih teringat sosok adiknya itu. Setelah itu Kenji pun pergi meninggalkan rumah Noi. Noi yang bersedih tadi turun dan membasuh mukanya di wastafel. Ia melihat semua piring telah dicuci bersih oleh Kenji. Dan kemudian mengejar Kenji yang telah pergi untuk memberikan sushi yang mahal. Ia pikir Kenji sudah tidak ada di sana. Namun nyatanya Kenji malah terbaring di bawah mobilnya. Lalu mereka kembali ke dalam untuk makan sushi. Tiba-tiba Kenji memuji Noi dengan berkata, "Cantik sekali." Noi hanya tersenyum tipis mendengarnya. Hari itu mereka banyak mengobrol dan Noi mengatakan ia akan ke Osaka, Jepang hari Senin yang akan datang. Makanya ia banyak belajar bahasa Jepang sekarang. Kemudian John ingin datang ke rumah Noi, namun ditepis oleh Noi karena ia ingin keluar saat itu untuk mengantar Kenji pulang. Scene beralih ke supermarket. Kenji membeli semua peralatan kebersihan untuk berniat membersihkan rumah Noi karena ia sangat tidak tahan melihat rumah yang kotor. Saat di perjalanan pulang, Kenji menceritakan bahwa di rumahnya ada 2 mayat. Makanya ia pengen menetap di rumah Noi sampai Noi berangkat ke Jepang. Sebelum sampai ke rumah Noi, mereka bersantai di tepi pantai sembari bercerita tentang adiknya Ned. Usai makan malam, mereka pergi bermain time zone. Sepertinya kehadiran Kenji sedikit mengurangi kesedihan Noi atas kepergian adiknya. Lalu mereka semakin hari tampak semakin akrab. Saat asik mengobrol, pandangan John yang berada di mobil sangat tajam melihat Kenji dan Noi yang sedang bersama. Kemudian setelahnya mereka kembali ke rumah Noi dan menonton bersama. Saat itu tiba-tiba Noi agak mengantuk dan rebahan di pangkuan Kenji. Di pagi harinya, Noi membakar semua baju SMA adiknya. Sementara Kenji mencuci celananya yang basah terkena noda. Ileran Noi kali ya. Seketika dering telepon berbunyi. Lagi-lagi John menelpon Noi dan menghampirinya ke rumah Noi. Setibanya di rumah Noi, di sana ia memukul Noi secara kasar bahkan mencambuknya dengan ikat pinggang. Kenji datang lalu menyelamatkan Noi. Setelah itu Kenji dan Noi sarapan. Noi masih saja menggunakan seragam SMA. Noi kemudian pengen meninggalkan mobil untuk Kenji karena ia akan ke Jepang dan juga memberikan SIM-nya kepada Kenji. Keesokan harinya, hari di mana Noi akan berangkat ke Jepang. Noi mengunci rumahnya dan pergi bersama Kenji ke airport. Sebelum sampai, mereka duduk di sebuah danau. Kenji memberikan hadiah kenang-kenangan kepada Noi, yaitu sebuah kalung yang memiliki kotak penyimpan versi kecil. Beralih ke mobil, asik mengobrol panjang, tiba-tiba Noi mencium pipi Kenji dan bersandar di bahunya. Setibanya di airport, salah seorang pria berkacamata bernama Tajima tampak ingin membunuh seseorang. Ternyata diketahui yang ingin mereka bunuh adalah Kenji. Scene kembali kepada Kenji yang telah tiba di rumahnya. Dengan segera Kenji mencari paspornya dan pergi dari sana. Sebelum keluar, ia masih menatapi semua buku-buku di rumahnya itu dan menendang hingga membuatnya berantakan. John lalu mendatangi rumah Kenji. Saat itu Kenji tengah buang air besar. Namun di sisi lain, Tajima dan anak buahnya juga mencari Kenji ke rumahnya. Mereka tidak melihat apapun namun mencium bau mayat busuk di sana. Dan ternyata mayat itu berada di bawah meja Kenji. Tajima dan anak buahnya membunuh John karena mengira itu adalah Kenji. Kenji yang telah usai buang air besar takut untuk menyiramnya karena tidak ingin menimbulkan suara yang akan membuat mereka curiga jika Kenji masih hidup. Dan mereka gagal membunuh Kenji sebab ia berhasil melarikan diri dari sana lewat jendela. Kemudian beralih ke sebuah kantor polisi, di mana Kenji telah tertangkap dan sedang dalam tahap interogasi kepolisian. Beberapa tahun kemudian, Noi yang sudah menetap di Jepang mengubah gaya rambutnya dan kini ia pun sudah bekerja di restoran. Sesampainya Noi di kos-kosannya, rekannya menyampaikan bahwa ada seseorang yang sedang mencarinya. Di sana Noi melihat tas Kenji di atas kursi dan mengira yang datang adalah Kenji. Sementara di sisi lain Kenji masih diborgol dan masih dalam tahanan kepolisian. Yap, dengan begitu cerita pun tamat.